Selamat Bu Vita sudah bergabung dengan kita. Terima kasih Bu Vita atas waktunya, atas kehadirannya dan dukungannya. Yang saya hormati Bu Penguji, makasih banyak atas supportnya. Yang saya banggakan Ibu Herawati dan Bu Eka Fitriani. Kami persilakan untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya dengan alokasi waktu 10 menit. Dimulai dari siapa? Silakan Ibu Herawati untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Share screen, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Haja Irmawati SOS MSI selaku penguji, dan terhormat Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA selaku coach, dan yang saya hormati Ibu Vita Ramalia Escape NS selaku mentor. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Herawati, peserta Latsar golongan 2 angkatan 31 Provinsi Sulawesi Tengah. Saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penerapan Pencegahan Pengendalian Infeksi melalui Edukasi Etika Batuk, Hand Hygiene, dan Penggunaan APD di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Madani Pali. Latar belakang angkat judul tersebut karena kondisi di rumah sakit saat ini, khususnya di UGD, masih ada beberapa petugas kesehatan yang tidak patuh dengan menerapkan menggunakan APD sebelum melakukan tindakan ke pasien, tidak menerapkan 6 langkah cuci tangan atau hand hygiene. Ada beberapa pasien yang belum tahu tentang etika batuk, belum tahu tentang hand hygiene, dan juga kurangnya media informasi di ruang UGD. Untuk isu yang telah saya dapatkan di rumah sakit, yaitu yang pertama, belum optimalnya pencegahan dan pengendalian infeksi di UGD. Kedua, kurangnya pemahaman pasien dan keluarga pasien tentang cara cuci tangan yang benar. Yang ketiga, belum optimalnya pelayanan rekam medis rawat jalan di rumah sakit umum daerah Madani. Kemudian isu-isu tersebut saya analisis menggunakan teknik APKL dan ada 2 yang memenuhi syarat. Kedua isu tersebut saya analisis kembali menggunakan teknik USG, dan yang menjadi peringkat pertamanya isu prioritasnya yaitu belum optimalnya penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi di UGD. Kemudian saya analisis untuk mengetahui penyebabnya menggunakan diagram fishbone. Untuk alternatif pemecahan masalah dari penyebab-penyebab isu tersebut, yang pertama, kurangnya kepatuhan petugas kesehatan dalam praktik hand hygiene dan menggunakan APD. Untuk gagasan pemecahan masalahnya, melakukan sharing kepada sesama petugas kesehatan mengenai pentingnya hand hygiene serta menggunakan APD sebelum melakukan tindakan ke pasien. Kedua, kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga pasien tentang etika batuk. Saya akan melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien tentang etika batuk. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi atau edukasi pencegahan dan pengendalian infeksi. Pemecahan masalahnya melakukan edukasi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Dan untuk penyebab yang keempat, belum tersedianya media informasi, yaitu saya akan membuat banner hand hygiene yang baik, yang benar, kemudian membuat poster wajib menggunakan APD, dan membuat poster tentang etika batuk. Dari isu-isu tersebut, maka dapat saya temukan gagasan alternatifnya, yaitu optimalisasi penerapan pencegahan pengendalian infeksi melalui edukasi etika batuk, pentingnya hand hygiene, dan penggunaan APD di UGD Rumah Sakit Madani. Untuk kegiatannya, yang pertama konsultasi dengan mentor, kedua pembuatan media sarana edukasi, yang ketiga edukasi kepada pasien dan keluarga pasien, yang keempat, sharing kepada sesama tenaga kesehatan. Yang kelima, edukasi pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang keenam, penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi. Dan yang terakhir, evaluasi hasil kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama, tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan materi,
melakukan konsultasi dengan mentor, mencatat hasil konsultasi dengan mentor, hasilnya tersedianya materi, terlaksana konsultasi dengan mentor, dan tercatatnya hasil konsultasi. Nilai dasar ASN dalam kegiatan itu dalam kegiatan ini yaitu berakhlak, kontribusi terhadap visi misi yaitu misi nomor 1 dan 6. Aktualisasi nilai organisasi yaitu nilai organisasi berakhlak. Kegiatan kedua, pembuatan media sarana. Untuk tahapan kegiatannya mengumpulkan materi, membuat leaflet, memasang poster di ruang IGD. Kemudian hasilnya ada tersedianya bahan, tersedianya leaflet dan poster, terpasangnya poster dan banner. Nilai dasar ASN-nya yaitu berakhlak, kontribusi terhadap visi misi yaitu pada misi nomor 8. Penguatan nilai organisasi berakhlak. Kegiatan yang ketiga, edukasi kepada pasien dan keluarga pasien. Tahapannya meminta izin kepada kepala ruangan untuk melakukan edukasi. Kedua, membagikan leaflet kepada pasien dan keluarga pasien. Yang ketiga, menjelaskan kepada pasien dan keluarga pasien tentang etika batuk. Untuk hasilnya yaitu adanya izin dari kepala ruangan, terbaginya leaflet, pasien dan keluarga pasien mengerti. Ini untuk nilai dasarnya yaitu nilai dasar berakhlak. Kontribusi terhadap visi misi yaitu misi nomor 1 dan 6, dan untuk nilai organisasinya berakhlak. Yang keempat, kegiatan keempat, sharing kepada sesama tenaga kesehatan. Yang tahapannya menyiapkan bahan sharing, melakukan koordinasi dengan rekan sejawat, dan melakukan sharing dengan rekan sejawat mengenai pentingnya hygiene serta penggunaan APD sebelum melakukan tindakan. Untuk hasilnya tersedianya bahan, adanya koordinasi dari rekan sejawat, dan adanya umpan balik dari teman sejawat. Untuk nilai organisasi ketiga, melakukan edukasi pencegahan pengendalian infeksi. Untuk hasilnya adanya izin dari kepala ruangan, tersedianya tempat dan media sosialisasi, terlaksananya edukasi pencegahan dan pengendalian infeksi. Untuk nilai dasarnya yaitu nilai dasar ASN berakhlak, kontribusi terhadap visi misinya misi nomor 1 dan 6, dan penguatan nilai organisasi berakhlak. Dan untuk kegiatan ke-6, penerapan, pengendalian, dan pencegahan infeksi. Tahapan kegiatannya mengobservasi penerapan, pengendalian, pencegahan infeksi di ruang IGD, mencatat hasil observasi, menyusun hasil observasi. Untuk hasilnya terwujudnya penerapan, pencegahan, pengendalian, dan pencegahan infeksi, tercatatnya hasil observasi, dan adanya hasil evaluasi. Untuk nilai dasar ASN-nya itu berakhlak, kontribusi terhadap visi misinya misi nomor 1 dan nomor 6, penguatan nilai organisasi berakhlak. Dan yang kegiatan terakhir yaitu evaluasi hasil kegiatan. Ya, langsung dibacakan kegiatannya, langsung nilai berakhlak itu saja. Ya, lanjut. Kegiatan ini mengandung nilai dasar ASN yang berakhlak. Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Kondisi yang saat ini yaitu adanya beberapa petugas kesehatan yang mencuci tangan tidak sesuai dengan standar, tidak menggunakan APD yang memadai saat melakukan tindakan, dan ada beberapa pasien yang tidak mempraktikkan etika batuk, mencuci tangan, tidak melakukan dengan yang baik dan benar sesuai standar. Kondisi yang diharapkan yaitu petugas kesehatan UGD Rumah Sakit Madani maupun keluarga pasien dan keluarga pasien dapat menerapkan etika batuk yang baik dan benar, mencuci tangan sesuai dengan standar, serta menggunakan alat pelindung diri sebelum melakukan tindakan ke pasien. Terima kasih. Oke, terima kasih presentasi yang dibawakan oleh Ibu Erawati. Berikut kami persilakan, mohon di stop. Okay. Ya, Pak. Berikut kami persilakan Ibu Mentor, Ibu Vita untuk memberikan penguatan dan dukungan
untuk Ibu Herawati, Ibu Eka Fitriani dan Ibu Herawati. Kami persilakan Ibu Vita. Dikeraskan volumenya, Ibu Eka. Ya, Bu Vita, mohon maaf nih. Kami persilakan Ibu Vita untuk memberikan dukungan terhadap adik-adik kita, Ibu Eka Fitriani dan Ibu Herawati. Kami persilakan Bu Vita. Suaranya pada suara Ibu Vita. Oh, mute Bu Vita suaranya. Bu Vita mute ya, Bu Vita. Mute. Nah, sudah, oke. Okay. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Ya, yang saya hormati Bapak Coach. Insinyur yang Haji Mawati MSI. Selama jangan yang mereka saudara Eka dan saudara siapa? Irma. Halo. Iya, Bu. Iya, mereka semua mampu menyelesaikan dan menguasai rancangan yang mereka buat, dan mereka mampu menjelaskan tentang dan menyelesaikan, menguasai rencana itu harus kalian terapkan di ruangan masing-masing, khususnya di rumah sakit Ramadhani nantinya. Ya. Ya, Pak, terima kasih Pak Coach. Oke, makasih banyak Bu Vita atas penguatan dan dukungannya. Berikut kami persilakan Ibu, ya. Berikut kami persilakan Ibu Irmawati untuk melanjutkannya. Ibu Hera, terima kasih banyak Bu. Ya, Ibu Hera mana? Ya, Ibu Hera juga nanti pada judulnya, lembar judul itu jangan ada kerjasama ya. Karena BPS, Badan Pengembangan Sumber Manusia itu tidak ada kerjasama dengan kecuali kabupaten. Iya, Bu. Kerjasamanya dihilangkan saja ya. Iya, Bu. Lembar persetujuan rancangan sudah begitu, lembar persetujuan juga begitu. Nanti dihilangkan kata kerjasamanya. Oke. Pendahuluan kata pengantarnya dicantumkan ya perkalan berapa ini. Ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ada ya dicantumkan di latar belakangnya. Kayaknya belum sih, nanti dimuat ya. Undang-Undang 5 tentang itu ASN. Oke. Nanti kita langsung saja ke nilai rancangannya tabel. Ini yang untuk mendetifikasi isu ini dua-duanya pakai APKL dan USG ya? Ya, Bu. Oke, ini. Rancangan kegiatan organisasi ini berapa kegiatan? 6 ya? 7 Ibu. 7 Ibu. Kegiatan itu evaluasi. Ya, Ibu. Ya, konsultasi, menyiapkan materi. Oke. Nah, ini juga tidak dicantumkan agenda 3-nya. Coba ya, jelaskan isu yang diangkat itu keterkaitan dengan agenda 3 itu apa? Bagaimana keterkaitan dengan agenda 3?
Ya, dia keterkaitannya dengan manajemen ASN, yaitu di mana tanggung jawab seorang perawat mengenai tentang pentingnya hand hygiene kepada petugas kesehatan, pentingnya hand hygiene kepada pasien dan keluarga pasien, tentang etika batuk yang baik dan benar, dan pentingnya penggunaan APD sebelum melakukan tindakan ke pasien. Dan untuk yang SNAR ASN-nya Bu, di situ karena untuk referensi materinya dan pembuatan posternya, leafletnya, bannernya itu saya menggunakan IT dengan aplikasi Canva. Ya. Nanti itu dicantumkan juga ya sama dengan Ibu Eka tadi ya. Setelah isu yang diangkat, isu di atas terkait dengan smart manajemen ASN dan smart ASN ya. Siap, Bu. Kita langsung ke kegiatan. Ini kan ada kegiatan konsultasi yang menyiapkan, terus pembuatan media sarana edukasi. Ini medianya ini seperti apa ini? Pembuatan media sarana edukasi. Ya, dia medianya Bu, kalau untuk yang etika batuk itu dia medianya poster, berupa poster. Kalau untuk edukasinya nanti, kan posternya nanti akan saya pasang di ruang UGD Bu. Sama ada banner tentang pentingnya hand hygiene dan poster tentang pentingnya penggunaan alat pelindung diri, Bu. Ya, alat pelindung diri ya. Edukasi pasien kepada keluarga. Ini bagaimana? Ya, saya langsung tanya saja. Ini kegiatan intinya ya di kegiatan 3 ini edukasi kepada pasien dan keluarga pasien. Iya, Bu. Oh, ya, oke. Ini kegiatan intinya, jadi saya mau tanyakan seperti apa nanti perilaku, sikap perilaku Ibu Hera terhadap ini kegiatan, ini kan ada kegiatan, tahapan kegiatan untuk izin kepada Kepala Ruang IGD, membagikan leaflet etika batuk kepada pasien dan keluarga pasien. Jadi coba Saudara Ibu Hera ya, Ibu Hera jelaskan seperti apa nanti sikap perilaku Ibu Hera itu dengan tahapan 2 ini yang dikaitkan dengan nilai dasar ASN berakhlak itu. Kegiatan 3, bagian 2, tahapan kedua. Di sini kan ada rahma, berorientasi pelayanan, ada iya, rahma. Bu. Jadi di situ Bu. Di situ saat saya melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien, di situ saya akan dengan bersikap ramah, sopan kepada pasien, saat menjelaskannya juga bertanggung jawab tentang apa yang saya jelaskan, dan juga tidak membeda-bedakan pasien antara pasien yang satu dengan edukasi kepada pasien yang satu dengan pasien yang lainnya, seperti itu. Di sini kan banyak yang dipilih di ramah, terus akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, kolaboratif. Iya, Bu. Ya. Terus di loyalnya apa? Ya, di loyalnya itu dengan memegang teguh ideologi Pancasila, yaitu pada sila ke-3 Persatuan Indonesia, dengan tidak membeda-bedakan pasien, Ibu. Tidak membeda-bedakan pasien, tidak memandang latar belakang pasien, seperti itu. Kolaboratifnya? Ya, kolaboratifnya di situ saya membangun lingkungan. Di situ saya beri kesempatan. Ya, memberi kesempatan kepada pasien untuk bertanya apakah ada yang mau ditanyakan, apakah ada yang kurang jelas tentang edukasi yang saya berikan, seperti itu. Oke. Itu saja karena tulisannya sudah ini juga. Ini tadi tulisannya sudah bagus, hanya itu saja, jangan ada pakai kata kerjasama ya. Laporannya ya, bagus, jangan sampai ada pakai kata kerjasama. Terus nanti pada saat aktualisasi, semoga apa yang direncana ini terlaksana dengan baik,
semua tahapan kegiatan ini terlaksana dengan baik yang sesuai dengan nilai dasar ASN berakhlak ya. Mungkin saja pada saat nilai dasar ini digali lebih dalam lagi, siapa tahu pada saat aktualisasi ada yang ketika melakukan aktualisasi muncul lagi nilai dasar ASN itu ditambahkan lagi dengan panduan perilaku ya, terutama panduan perilaku kita dalam melakukan aktualisasi itu ya. Oke, selamat. Semoga kita ketemu lagi pada saat aktualisasi dan dulu minta bukti-bukti nanti diperlihatkan pada saat aktualisasi, karena sekarang bukti-bukti belum sempat tidak kita inikan lagi. Yang penting pada saat aktualisasi bukti-bukti ini harus ada semua. Oke, dan menghabituasikannya, membiasakan nilai dasar ASN itu dengan perilaku kita sehari-hari di pekerjaan kita, di instansi kita. Oke, sekian dulu. Terima kasih Ibu Mentor. Saya kembalikan ke Pak Yamin. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Penguji atas saran masukannya, dan untuk Ibu Erawati dan Ibu Eka. Ya, untuk Ibu Erawati mungkin ada terselip ya, tertinggal tadi untuk ditambahkan nilai-nilai manajemen ASN dan smart ASN, dan untuk Ibu Eka ada beberapa nilai-nilai yang minimal 3 dalam setiap kegiatan. Mungkin ada yang masih 2 ditambahkan, dan saran-saran lain juga segera diperbaiki dan dituntaskan untuk rancangannya. Oke, terima kasih atas upayanya Bu Erawati dan Bu Eka. Makasih banyak Ibu Vita, Bu Mentor atas dukungan dan penguatannya. Dan saya mohon Ibu Vita masih tetap di room ini. Dan waktu saya kembalikan ke Pak Host, Pak Indra. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Ade Yamin sebagai coach, dan Ibu Penguji, Ibu Himawati. Terima kasih banyak untuk Ibu Vita atas dukungan dan penguatannya, dan untuk Herawati dan Eka mohon dilengkapi kembali, diperbaiki, dilengkapi bukti-buktinya. Lampiran-lampiran yang diminta oleh penguji harus segera dipenuhi. Dan terima kasih, sesi untuk Herawati dan Ibu Eka sudah selesai. Silakan kami silakan untuk live.